Sikap Abu Bakar terhadap penyebar fitnah putrinya, Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Al-Quran Surat An-Nur ayat 22. Artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun beriringan dengan ayat-ayat yang mengklarifikasi soal fitnah yang menimpa keluarga Nabi Muhammad SAW. Fitnah itu sangat terkenal dalam sejarah yang disebut dengan hadisul ifki, kabar dusta atau hoax. Fitnah dan cerita dusta itu bukan barang baru. Nabi Muhammad SAW pun pernah diserang oleh fitnah dan cerita dusta yang keji. Jika saya hidup di zaman Nabi, saya pun tak akan tahu bagaimana saya harus bersikap, karena Nabi pun tak berdaya melawan fitnah tersebut. Bayangkan, seorang Nabi yang agung mengalami fitnah yang luar biasa keji. Istrinya dikabarkan telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Difitnah telah melakukan perselingkuhan dengan Sufyan. Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, difitnah berselingkuh dengan Sufyan. Sungguh fitnah yang keji yang membuat keluarga Nabi menderita, terutama Siti Aisyah. Di satu sisi, Nabi Muhammad SAW sangat sayang pada Aisyah radhiyallahu anhu dan berpikir bahwa tak mungkin Aisyah melakukan tindakan hina tersebut. Di sisi lain, Nabi sungguh tak berdaya menghadapi fitnah yang sudah menyebar luas. Begitu pula Aisyah, ia sangat terpukul karena fitnah tersebut. Apalagi kemudian sikap Nabi kepadanya menjadi berubah, tak seperti biasanya. Hanya sabar dan sabar yang bisa dilakukan oleh Aisyah. Setiap malam Aisyah menangis merasakan derita akibat fitnah tersebut. Siti Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat senior. Abu Bakar pun tak berdaya menghadapi fitnah keji tersebut. Hingga sebulan lamanya Allah baru menurunkan wahyu mengklarifikasi fitnah tersebut, yaitu pada surat An-Nur ayat 11-21. Aisyah tidak berselingkuh. Fitnah tersebut dihembuskan oleh orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya. Sebulan lebih fitnah itu menyebar, dan kemudian rumah tangga Nabi dan Siti Aisyah cukup terganggu, sampai akhirnya Allah menyelamatkan Siti Aisyah dari fitnah itu dengan menurunkan wahyu. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan, ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Surat An-Nur ayat 11-21. Dengan turunnya ayat tersebut, permasalahan menjadi jelas. Nabi dan Ummul Mukminin Aisyah merasa lega. Begitu juga kaum muslimin. Namun, mereka merasa berang terhadap orang-orang yang ikut andil dan mencoreng nama baik Ummul Mukminin. Abu Bakar pun tersulut emosinya ketika tahu bahwa Mistah Ibnu Usasah, sepupunya yang selama ini dibantu secara ekonomi, ternyata ikut andil dalam penyebaran fitnah yang telah melukai hati Nabi dan seluruh kaum muslim ini. Abu Bakar sampai bersumpah tidak akan membantu Mistah lagi. Surat An-Nur ayat 22 adalah teguran terhadap sikap Abu Bakar. Allah melarang Abu Bakar bersumpah seperti itu. Allah mengajarkan untuk memaafkan orang yang bersalah setelah mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Tentu ingin. Maka maafkanlah orang lain agar kalian pun mendapat ampunan dari Allah di akhirat nanti. Karena teguran itu, Abu Bakar lantas tetap memberikan bantuan ekonomi kepada Mistah Ibnu Usasah, sepupunya yang miskin itu. Wallahu a'lam.